Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Effendi dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya akan menjelaskan tentang sunnah berdaya hukum. Satu segi sunnah adalah segala apa yang dikatakan Nabi, diperbuat Nabi, atau yang diakui Nabi. Di sisi lain, umat dituntut untuk mengikuti semua sunnah itu. Namun ada sunnah yang tidak mesti diikuti oleh umat manusia. Dalam hal ini, ulama mengelompokkan sunnah menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sunnah bukan tasrih atau sunnah yang tidak berdaya hukum, yaitu sunnah yang tidak harus diikuti oleh karena tidak mengikat. Sunnah yang tidak berdaya hukum itu ada tiga macam. Ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari hajat insani dalam kehidupan keseharian Nabi dalam pergaulan seperti makan, tidur, dan lain-lain. Yang kedua, ada ucapan dan pergaulan Nabi yang timbul dari pengalaman pribadi, kebiasaan dalam pergaulan seperti urusan pertanian dan kesehatan badan. Yang ketiga, ada ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari tindakan pribadi dalam keadaan dan lingkungan tertentu seperti penempatan pasukan dan lain-lain. Yang keempat, semua yang dinukil dari Nabi dalam tiga bentuk tersebut tidak mempunyai daya hukum mengikat yang mengandung tuntutan atau larangan. Sunnah tasrih atau sunnah yang berdaya hukum yang mengikat untuk diikuti ada tiga macam. Yang pertama, ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam bentuk penyampaian risalah dan penjelasan terhadap Al-Quran, seperti menjelaskan apa yang dalam Al-Quran masih bersifat belum jelas, membatasi yang umum, memberi kait yang masih bersifat mutlak. Ucapan dan perbuatan yang timbul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai imam dan pemimpin umat Islam seperti mengirim pasukan untuk jihad, membagi harta rampasan, menggunakan bat al-ma'al, mengikuti perjanjian, dan tindakan lainnya. Yang ketiga, ucapan dan perbuatan Nabi dalam kedudukannya sebagai hakim atau qadhi yang menyelesaikan persengketaan di antara umat Islam. A. Akidah. Sunnah tidak dapat menetapkan dasar akidah karena akidah itu menimbulkan kepercayaan, sedangkan kepercayaan itu berarti keyakinan yang tidak pasti. Akhlak. Dalam sunnah atau hadis banyak sekali disampaikan Nabi hikmah-hikmah, adab sopan santun dalam pergaulan, nasihat-nasihat baik secara langsung maupun dalam bentuk pujian terhadap keadilan, kebenaran, menepati janji, atau celaan terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan umat manusia. Hukum-hukum amaliyah. Hal ini berhubungan dengan penetapan bentuk-bentuk ibadah. Pengaturan muamalat antara manusia, memisahkan hak-hak untuk kewajiban-kewajiban, menyelesaikan persengketaan di antara umat secara adil. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, sunnah kadang-kadang memperluas dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan sunnah Al-Quran sekarang kurang-kurangnya ada tiga hal, yaitu sunnah sebagai takkid. Hukum Islam disandarkan kepada dua sumber, yaitu Al-Quran dan sunnah. Tidak heran kalau banyak sekali sunnah yang menerangkan tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, larangan, musyrik, dan lain-lain. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Sunnah adalah penjelas atau bayam tasrih sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 44. Yang berarti telah kami turunkan kitab kepadamu untuk memberikan penjelasan tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka supaya mereka berpikir. Quran surah An-Nahl ayat 44. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, penjelasan terhadap hal yang global. Yang kedua, penguat secara mutlak. Yang ketiga, sunnah sebagai taksis terhadap dalil Al-Quran yang masih umum. Yang ketiga, sebagai musyri atau pembuat syariat. Sunnah tidak diragukan lagi merupakan pembuat syariat dari yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya diwajibkan zakat fitrah, disunahkan akikah, dan lain-lain. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sunnah itu memuat hal-hal yang baru yang belum ada dalam Al-Quran. Yang kedua, sunnah tidak memuat hal-hal yang baru yang tidak dalam Al-Quran, tetapi hanya muat hal-hal yang ada landasan dalam Al-Quran. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.